Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, pada kesempatan kultum malam hari ini kami akan menyampaikan sedikit sejarah salah seorang pejuang ya. Yang mana beliau rela keluar dari rumah orang tuanya tidak karena diusir gitu ya, tapi karena euforia perjuangan ya. Karena perjuangan membela kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda, maka dia karena giroh semangat untuk kemerdekaan, maka beliau sedikit melawan larangan orang tuanya untuk di rumah saja. Jadi beliau malah pergi berjuang bersama para pejuang-pejuang yang lain. Siapakah orang ini? Ya, dialah Wali Al-Fatah. Jadi Wali Al-Fatah ini adalah salah seorang pejuang yang sedikit banyak memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Jadi merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah di masanya ya. Beliau seangkatan dengan Pak Soekarno dan Kartosuwiryo ya. Jadi sekitar selisihnya 8 tahun atau 7 tahun ya. Bapak Soekarno lahir tahun 1901 ya. Kartosuwiryo tahun 1904. Nah, Wali Al-Fatah ini dilahirkan pada tanggal 18 Oktober 1908. Ya, jadi seangkatan ya. Dan mereka bertiga juga berguru dengan satu orang, yaitu Bapak Hos Cokro Aminoto ya. Jadi Bapak Wali Al-Fatah ini lahir 18 Oktober 1908 bertepatan dengan 22 Ramadan 1326 Hijriah ya. Dia termasuk salah seorang pemuka pergerakan Islam. Walaupun beliau bukan santri, tapi dia bergabung dengan para santri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga menurut para sejarawan, beliau adalah termasuk pemuka pers Indonesia ya. Jadi sehingga dia keluar dari rumah orang tuanya, kebetulan beliau menjadi wartawan. Jadi tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya, dia istilahnya merantau ya. Karena beliau lahir di Ngawi, Jawa Timur. Kemudian dia sebagai orang ningrat ya. Jadi dia termasuk keturunan ke-17 Sultan Demak ya. Sehingga Sultan Demak namanya Raden Fatah ya. Nah, dia adalah keturunan ke-17 dari Sultan Demak. Orang tuanya adalah Bapak Raden Cokro Prawiro. Ibunya Ibu Aminah. Dia adalah anak pertama dari Bapak
Raden Cokroprawiro ini, ya. Dan kakeknya adalah Raden Arso Atmojo. Dia termasuk seorang bupati, ya. Jadi dia keturunan dari termasuk istilah ningrat lah, ya. Dia lahir dari orang ningrat sehingga nama aslinya adalah Raden Mas Sujiman, ya. Karena beliau keturunan apa? Raden Fatah, maka beliau akhirnya mengambil nama ini, terkenal itu nama julukan Wali Al-Fatah gitu, ya. Jadi dia anak sulung dari 3 bersaudara dan ada satu lagi adiknya laki-laki tapi dari ibu yang lain, ya. Kemudian dalam perjalanannya beliau adalah seorang pelajar di HIS. Kalau dulu HIS itu adalah hanya orang-orang terpandang aja. Kemudian melanjutkan mulo atau tingkat SMP, ya. SMP SMA di Jogja. Kemudian pada tahun 1926 dia kuliah di Kesatrian Institut di Bandung, ya. Dalam perjalanannya bersama Sukiman dan Wiwoho Purwo Hadiwijoyo membentuk PII. Ya, itu udah sekitar tahun 38, ya. Jadi sekitar usianya itu 30 tahun, ya. Masih muda, ya. Karena euforia perjuangan, usia demikian biasanya orang-orang zaman dahulu tuh pandai orasi, ya. Seperti Pak Karno, kemudian Bung Hatta. Nah, beliau juga termasuk orang yang pandai orasi, ya. Karena euforia perjuangan. Jadi pada tahun 1938 beliau mempelopori pembentukan Partai Islam Indonesia di Surakarta, ya, Solo, ya, pada saat itu. Dan akhirnya di pengurus besar PII dia menjabat sebagai sekretaris umum pengurus besar PII bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, Bapak Kasman Singodimejo, dan Farid Ma'ruf, ya. Dengan kemampuan dia dalam mengkoordinir dan menggalang khususnya para muslimin dan juga santri, beliau diamanati pada 7 November 1945 untuk bersama dengan rekan-rekannya membentuk Partai Masyumi, ya. Jadi setelah PII, jadi PII ini akhirnya kesepakat dengan partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam. Pada 7 November 45 itu akhirnya sepakat mereka membentuk Masyumi. Jadi biar partai Islam itu bersatu, ya. Ada Masyumi, PNI, PKI, dan wadah untuk kaum muslimin adalah Masyumi, ya. Nah, beliau bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi, ya, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, dia ditunjuk sebagai ketua Masyumi. Kemudian Bapak Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua 1, ketua muda 1. Kemudian bersama Kiai Haji Wahid Hashim, ketua muda 2. Beliau Wali Al-Fatah, ketua muda 2. Bapak Kasman Singodimejo, ketua muda 3. Anggota-anggota yang lain seperti Wondo Ami Seno, kemudian Bapak Muhammad Rum, Bapak Muhammad Nasir, dan Dr. Abu Hanifah, itu termasuk pejabat-pejabat Masyumi pada saat itu, ya. Kemudian pada tahun 1949 beliau diamanati untuk menjadi ketua Kongres Muslimin Indonesia pada tahun 1949, ya. Di antara sahabat-sahabatnya yang membantu dia adalah seperti HM Kamar, Syekh Muhammad Maksum,
Bapak Kiai Muslimin, Kiai Haji Abdullah, Bapak M. A.A. Aryansyah, Kiai Haji M. Syuja, Kiai Haji Fahrudin Al-Katiri, Haji Abu Bakar, Kiai Haji M. Zain, Kiai Haji M. Harid Ma'ruf, dan Husin Yahya, itu termasuk guru besar dari UII, ya. Nah, dia Wali Al-Fatah mengkoordinir kaum muslimin untuk berkumpul dan juga bersama-sama mencari wadah agar terbentuk kesatuan muslimin yang dicita-citakan oleh beliau, karena pada saat itu beliau sudah aktif di Masyumi, ya. Dan di dalam Masyumi ini beliau melihat bahwa kondisi muslimin tidak seperti yang diimpi-impikan, ya. Kalau kita lihat, Masyumi ini kan adalah persatuan kaum muslimin, ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Namun beliau tahu, ya, seluk-beluknya bahwa kalau seperti ini muslimin justru terpecah-pecah, ya. Karena muslimin tidak hanya di Masyumi, ada di PNI, ya, ada di PKI juga ada muslimin, gitu, Partai Komunis Indonesia. Nah, tapi dengan adanya seperti ini, gitu, ya, ini sepertinya muslimin tidak bersatu, gitu, ya. Karena itu pada tahun 1953, ya, 14 sampai 21 Maret 1953, beliau akhirnya bersama alim ulama dan seluruh kaum muslimin mengadakan pertemuan, gitu, ya. Akhirnya diputuskannya bahwa muslimin ini harus bersatu dalam satu wadah, tapi tidak memakai sarana ormas dan orpol, gitu, ya. Jadi beliau pernah mengatakan, ya, apabila organisasi-organisasi Islam baik yang berpolitik ataupun tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, insya Allah umat Islam akan bersatu. Akan tetapi kalau hanya mengutamakan pendapat masing-masing, sekalipun katanya ikhlas, mereka akan mencari jalan sendiri-sendiri, gitu, ya. Dengan meninggalkan cara perjuangan yang pernah ditempuh sebelumnya, maka Wali Al-Fatah berusaha untuk mencari hitoh yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, yaitu kesatuan muslimin yang diridhai Allah dengan wujud non politik, gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu beberapa ide-ide beliau yang disampaikan ketika dari tahun 38 sampai sekitar 50-an, gitu, ya. Itu adalah merupakan perjalanan beliau yang cukup panjang mengarungi kehidupan berpolitik, ya, secara pribadi, ya. Dan dalam maklumat ke-1 tahun 1972, ya, pernah dikatakan bahwa kaum muslimin harus bersatu dalam jamaah muslimin atau Hizbullah, ya. Dan dia menetapkan langkah-langkah asasi atau strategis. Yang pertama adalah pandangan, pendirian, dan sikap hidup muslim, yakni bahwa berpegang teguh dan taat melaksanakan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah sumber dari segala kejayaan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, kesatuan bulat bagi seluruh muslimin yang tidak dapat dibagi-bagi, dipisah-pisah, apalagi diadu dombakan, sebagai perwujudan ukhuwah Islamiyah baik dalam kemudahan maupun dalam kesusahan dan di dalam perjuangan. Yang ketiga, kemasyarakatan,
berpihak kepada kaum yang doif, lapar, lemah, tertindas, mempertegak keadilan. Sikap terhadap lain-lain golongan, tegak berdiri di dalam lingkungan kaum muslimin. Di tengah-tengah antara lain-lain golongan, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Yang kelima, antar bangsa menolak tiap-tiap fitnah, penjajahan, dan kezaliman satu bangsa atas bangsa lain dan mengusahakan ta'aruf antar bangsa-bangsa di dunia. Jadi itu salah satu daripada ide-ide Wali Al-Fatah untuk persatuan kaum muslimin, ya. Walaupun ini banyak pertentangan, ya. Dan banyak sekali teman-teman seperjuangan beliau yang dalam perjalanannya istilahnya tidak sependapat lagi dengan beliau, ya. Banyak sekali, ya. Termasuk nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan pendapat dari orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, Bapak Wali Al-Fatah, ya. Jadi banyak yang tidak sependapat. Di antaranya adalah sahabat beliau, ya, Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah. Dan di situ kita banyak apa pendapat Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah yang disampaikan oleh murid-muridnya tentang Wali Al-Fatah ini. Nanti mungkin di sisi berikutnya akan kita sampaikan pendapat-pendapat dan orang-orang yang menentang pendapat beliau, gitu ya. Baik itu dari NII, Salafi, ya, maupun yang lain, ya. Banyak kalau kita mau bahas, ya. Barangkali itu sekelumit sejarah Bapak Wali Al-Fatah yang merupakan salah satu penggagas ide bahwa kaum muslimin harus bersatu sebagaimana contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan melalui hadis beliau, ya, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, ya. Alaikum bisunnati wa sunnati rasul wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ya. Itu adalah salah satu dari perwujudan pengamalan hadis-hadis yang sering kita baca di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam perjalanannya akhirnya Allah memanggil beliau, ya, yaitu pada hari Jumat 27 Dzulqa'dah 1396 Hijriah bertepatan dengan 19 November 1976. Beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Banyumas, Jawa Tengah dalam usia 68 tahun, ya. Semoga ilmu beliau yang sekarang diamalkan, ya, oleh kita dan juga oleh saudara kita di Islam Jamaah atau LDII, ya, walaupun mereka tidak mengakui bahwa jamaah imamah yang mereka amalkan juga itu adalah ilmu dari Al-Fatah, tapi Allah Maha mengetahui, ya, bahwa LDII itu mengamalkan jamaah seperti yang kita amalkan, ilmunya adalah dari Bapak Wali Al-Fatah, ya. Walaupun mereka tidak mengakui, tapi Allah tahu, ya, bahwa Bapak Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah itu ilmunya dapat dari Bapak Wali Al-Fatah. Suka atau tidak suka, gitu, ya. Walaupun para murid-muridnya bilang bahwa Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah itu sudah tahu, cuman belum diajarkan, katanya. Belum diajarkan pada saat itu, gitu, ya. Jadi insya Allah ilmu tetap diamalkan, pahala tetap mengalir, ya. Walaupun
Bapak Wali Al-Fatah tahun 1976 dipanggil oleh Allah, insya Allah pahalanya tetap mengalir dengan ilmu yang sudah disampaikan dan kita jadi mengerti tentang jamaah wal imamah. Barangkali itu saja sedikit kultum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.